Oke, kalau begitu berarti menurut Bung Faisal rakyat terus harus melakukan gerakan moral ya? Kan sudah banyak kita bicara di sini bahwa dinasti politik akan memandu satu modus pendekatan kejahatan dalam demokrasi. Dia akan melakukan penggalangan mencuri suara rakyat. Hal ini kan terbukti. Jadi paket-paket bansus, intimidasi yang dikeluhkan oleh guru-guru besar, oleh publik, terus hari ini menemukan kebenarannya. Terus apa yang mesti ditanggapi oleh rakyat? Karena kalau rakyat diam, membiarkan ruang demokrasi ini melahirkan pemimpin bermental maling dari proses yang maling karena dia mencuri suara, maka kehidupan ekonomi sosial rakyat itu akan berada dalam kontrol para maling yang berkuasa. Kalau menurut saya begitu. Dan ini semakin terlihat seolah ruang demokrasi amburadul ini mau melegalkan, melegitimasi kejahatan tersebut. Nah, rakyat harus bangkit menggunakan hak kedaulatan politik. Rakyat harus turun. Harus turun. Lebih khusus pendukung Pak Anies itu harus menggunakan seluruh infrastruktur jaringan pendukung, misal kelompok Desak Anies di seluruh daerah itu harus bersatu. Mereka membentuk panitia-panitia di seluruh kabupaten kota, di seluruh provinsi, untuk kemudian juga membangun konsolidasi moral, menolak hasil pemilu yang dipandu oleh proses kejahatan politik, dinasti politik. Ya, tidak boleh diam. Kenapa? Karena sejak awal Pak Anies itu dalam berbagai ceramahnya di berbagai daerah mengatakan kepada seluruh intelektual muda, anak-anak muda, kampus, elemen-elemen rakyat, bahwa kita akan terus berjuang mendorong proses demokrasi yang berkeadilan. Nah, faktanya sekarang kan tidak berkeadilan. Maka kelompok Desak Anies itu juga harus muncul dan turun. Pak Anies harus keliling provinsi lagi untuk bertatap muka dengan para basis-basis pendukungnya untuk menanyakan secara langsung. Ketika Anda membiarkan pemilu ini terjadi curang, apa tindakan Anda? Saya yakin pasti rakyat mengatakan revolusi. Jadi menurut Bung Faisal, rakyat harus melakukan revolusi rakyat untuk melawan kecurangan ini. Kalau sudah kondisi begini, jangan mau dibodohi. Jadi kesimpulan revolusi rakyat. Harus ada gerakan revolusi rakyat secara damai, turun ke jalan melakukan perlawanan dengan cara-cara yang intelektual, yang sungguh-sungguh untuk tujuan menyelamatkan arah masa depan negara. Karena membiarkan kecurangan berarti kita membiarkan pemimpin bermental pencuri dari demokrasi hasil curi-curi ini, maka rakyat akan menjadi korban. Jadi sudah bagus itu ratusan guru besar, ratusan elemen kampus, terus elemen-elemen rakyat yang semakin terkonsolidasi dalam kesamaan pandangan melawan dinasti politik ini, mereka harus menggunakan jalan. Mereka harus turun ke jalan. Bahwa ternyata seluruh saluran demokrasi itu sudah diobrak-abrik, maka pilihan anak-anak muda itu adalah turun ke jalan. Turun ke jalan, galang konsolidasi, lawan kecurangan dalam bernegara, lawan kecurangan dalam berdemokrasi. Nah, mungkin dugaan saya juga daerah-daerah ini akan teriak referendum untuk meminta mengevaluasi proses demokrasi. Karena mereka nggak percaya MK. MK sejak awal sudah dihancurkan. Kalau kasus ini dibawa lagi ke MK, apa jaminannya? Maka jalan yang bisa ada melalui jalur konstitusi, yaitu rakyat ini harus menggunakan jalur referendum. Hak politik mereka untuk mengevaluasi proses pemilu dan kebijakan-kebijakan. Dan dianggap merugikan rakyat. Kan kalau kita lihat ini kecurangannya sudah masuk dalam kategori TSM, terstruktur, sistematis, dan masif ya. Sehingga berarti boleh dikatakan pemilu ini curang. Ya? Bang, kalau 10 kampus besar di Indonesia dalam waktu cepat, para guru-guru besar itu berkumpul, lalu mengumumkan, pemilu ini curang, selesai. Jadi kampus harus berinisiatif? Kampus harus turun ke jalan. Mereka harus mengambil inisiatif tegas, segera berkumpul para guru-guru besar itu, membentuk komite nasional, terus mengumumkan secara moral. Bahwa apa yang diduga akan terjadi kecurangan karena dipandu oleh politik dinasti, hari ini sudah ditemukan banyak fakta. Maka mereka membentuk satu konsolidasi, para tokoh itu berkumpul, elemen-elemen pergerakan berkumpul, lalu umumkan aja. Itu juga hak ekspresi akademis yang tidak berikan lembaga survei. Kan lembaga survei mengatakan mereka berhak melakukan ekspresi kebebasan intelektual.
Ya. Maka kelompok yang intelektual organik murni ini juga muncul. Yang melawan itu juga. Oke. Jadi quick count ini gampang dipatahkan, dikembalikan ke habitat kebohongannya. Cukup 5-10 kampus para guru besar berkumpul, bikin konferensi pers, menyuruhkan kepada seluruh rakyat bahwa quick count ini adalah pusatnya kebohongan di dalam berdemokrasi. Dia ingin melegalkan kecurangan. Maka kampus mengambil alih. Oke. Seluruh wilayah analisa atau konstruksi berpikir tentang evaluasi demokrasi untuk mendapatkan yang dibilang terstruktur, masif, dan Oke. Audio Jungle.